Tahap paling dasar, paling bawah atau level pertama dari 5 level kepemimpinan model John Maxwell adalah mengenai jabatan. Pemimpin yang mengandalkan jabatan, positional leadership. Nah, ini paling bawah, paling fondasi. Mereka menjadi pemimpin karena mereka mendapatkan jabatan. Nah, di sini kata kuncinya adalah hak untuk dihormati, diikuti. People will follow you because they have to. Orang mengikuti kita karena mereka harus. Nggak punya pilihan. Kita bosnya. Kita yang diangkat ke dalam jabatan tersebut. Biasanya ketika pemimpin di level ini cenderung tidak menyadari bahwa mereka bisa naik ke level berikutnya. Tidak aneh, biasanya memang pemimpin-pemimpin pemula. Sehingga penting untuk lagi-lagi belajar mengembangkan pengaruh ya. Nah, pemimpin yang ada di level ini, mereka memegang jabatan, tetapi belum tentu punya kewenangan pengaruh. Mereka belum tentu punya hak dari orang-orang yang dipimpin, atau begini, katakan begini. Orang-orang yang dipimpin belum tentu secara rela menyerahkan hak untuk dipimpin oleh orang tersebut. Dengan penuh percaya dan juga dengan penuh senang hati. Saya masih ingat, saya ikut dalam satu organisasi dan kemudian pemimpinnya positional leadership banget. Penuh dengan instruksi, rapat pun menjadi tegang sekali. Sehingga kadang-kadang setelah selesai rapat dan kemudian ketua atau pemimpin kami pulang, kami belum pulang, masih ngumpul, dan beberapa orang teman kemudian ajak saya keliling begitu, dan kemudian bilang apa? Yuk kita rapat lagi. Jadi ada rapat di balik rapat. Karena apa? Karena rapat yang tadi membingungkan. Hanya lebih mengintimidasi, tidak jelas, tidak clear, dan kemudian tidak mengenakan di hati untuk kemudian dilakukan hasil-hasilnya. Nah, ini dia positional leadership. Jabatan itu bukan pengaruh. Ada perbedaan besar antara bos dan pemimpin. Bos mengendalikan. Pemimpin membimbing. Bos mengandalkan wewenang. Pemimpin mengandalkan niat yang baik. Bos memunculkan ketakutan. Pemimpin memunculkan semangat. Bos berkata saya, pemimpin berkata kita. Bos membesar-besarkan masalah. Pemimpin menyelesaikan masalah. Bos mengetahui cara menyelesaikan tugas. Tetapi pemimpin ikut serta memperlihatkan caranya. Bos berkata kerjakan. Pemimpin berkata ayo kerjakan bersama. Jabatan adalah tempat yang baik untuk memulai suatu kepemimpinan. Tidak ada yang salah dengan jabatan. Tetapi tempat yang mengerikan bagi seorang pemimpin kalau kemudian jabatan dijadikan suatu andalan. Pemimpin yang tidak pernah melampaui jabatan akan memimpin dengan bergantung pada kewenangan, bergantung pada tradisi, bergantung dengan protokol yang sudah ada selama ini, dengan struktur yang sudah dibuat, dan kemudian organisasi menjadi tidak hidup, tidak menyenangkan. Karakteristik umum pemimpin yang memimpin hanya karena jabatan. Pertama, cenderung berlindung di bawah pangkat dan bukan keahlian. Yang kedua, mengandalkan pengaruh atasannya lagi, bukan pengaruhnya sendiri. Yang ketiga, dia tidak dapat membuat orang-orang di luar kewenangannya untuk mengikuti dirinya. Harus dilalui satu tingkat kepemimpinan yang dikatakan namanya adalah positional leadership. Kita yang paling penting di tahap ini sadar bahwa jabatan bukan pengaruh. Dengan demikian, kita harus keluar, naik level dari posisi menuju sesuatu yang lebih baik, yaitu relasi. Berikutnya kita bahas. Tetapi bukan berarti remeh di sini. Lewat jabatan, kita juga mempertegas aturan. Lewat jabatan, kita juga memperlihatkan dasar-dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Disiplin, struktur, tidak jelek, tetapi tidak boleh menjadi kaku. Oleh karena itu, pemimpin yang ada di tahap jabatan ini
perlu kesadaran bahwa tahap ini tidak boleh menjadi andalan. Dan kemudian pemimpin tersebut harus masuk, naik ke tahap berikutnya, yaitu tahap relasi. Nanti kita bahas. Tapi bukan berarti tahap ini tidak menjadi penting. Di tahap jabatan, kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Di tahap jabatan, tegakkan kedisiplinan. Di tahap jabatan, bangun struktur yang membuat orang-orang yang kita pimpin menjadi teratur. Karena ini pun penting. Namun, lagi-lagi, jangan terlalu mengandalkan level ini. Di level ini kita membangun fondasi dasar kekuatan, tapi kemudian berlanjut ke level berikutnya, yang kemudian akan membuat orang-orang senang untuk dapat melakukan atau bekerja di atas fondasi yang telah ditegakkan, yaitu level relasional. Kita bahas selanjutnya.